Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya meskipun bala bantuan telah datang, para komandan Taisu ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan terus menertawakan beberapa makhluk lainnya yang ada di kejauhan. Hal ini pun membuat Ji Dongdong marah besar. Dia tahu bahwa dunia Taisu memang kuat. Akan tetapi sekarang mereka berada di dunia sensi dan mudah bagi pihak sensi untuk menghancurkan mereka. Tidak hanya itu, ketika Ji Dongdong memperhatikan keberadaan bala bantuan yang datang, ia langsung merasa khawatir. Bahwasanya pihak sensi memang sudah menyiapkan berbagai jebakan. Dan mungkin itulah alasan mengapa mereka tidak kunjung mengeluarkan pasukan-pasukan terkuatnya. Di sisi lain, pada saat ini di belakang Zenwu yang sangat besar, ada juga seekor ular raksasa yang benar-benar terlihat ganas. Tentu saja keberadaan seperti ini adalah yang paling menakutkan dan itu bukanlah makhluk biasa. Hanya keabadian tertentu yang dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuatan di dunia nyata. Namun reaksi pertama pihak dunia sensi ini sepertinya adalah untuk menyelamatkan tubuh klan Yuan Shen yang berasal bukan dari dunianya. Hal ini jelas membuat Ji Dongdong mulai bingung. Sekalipun klan Yuan Shen bergantung pada dunia sensi, bagi dunia sensi itu sendiri ini hanyalah kekuatan eksternal dan juga hanya memiliki bintang 6. Maka dari itu jika dihitung kembali, klan Yuan Shen ini sama sekali tidak layak bagi dunia sensi untuk berperang. Tapi sebenarnya mengapa perlindungan dunia sensi tiba-tiba aktif? Dan lingkungan sekitarnya tidak terkena serangan dari dunia sensi seperti yang dibayangkan. Sial, rencana macam apa yang ingin dilakukan sekelompok orang ini? Gumam Ji Dongdong sambil mengerutkan keningnya. Dan bahkan semua bawahannya juga benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh dunia sensi. Pada saat ini, sejak situasi pengepungan terbentuk, mengapa pihak dunia sensi seperti bertindak secara tidak adil? Baiklah, karena mereka belum juga bergerak, ayo pergi dari sini dan aktifkan markas Taisu, ucap Ji Dongdong sambil berteriak. Setelah Ji Dongdong memerintahkan markas Taisu yang besar untuk mulai bergerak, pikirannya pun perlahan kembali tenang. Hanya saja ketika ular raksasa di belakang akan bergerak, sosoknya menembus kehampaan membuka mulutnya seolah-olah bisa menelan bintang dan menggigit markas Taisu dengan erat. Namun karena perlindungan pada markas Taisu, pintu masuk formasi pelindung pun diblokir di udara. Akan tetapi seluruh formasinya tergigit menjadi 2 lubang. Meskipun tidak merusak formasi sepenuhnya, hal itu membatasi markas Taisu tidak bisa bergerak sedikit pun. Sial, jika mereka ingin berperang, mengapa mereka tidak melakukannya dari awal? Tapi kita juga tidak boleh pergi dari sini, ucap salah satu komandan Taisu. Di sisi lain wajah Ji Dongdong sudah tampak pucat saat dia melihat 2 lubang yang diledakkan oleh 2 taring ular raksasa. Kesombongan dan cibirannya sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Dia juga tidak lagi berpikir bahwa pihak sensi tidak dapat menembus formasi Taisu ini. Ketika dia menyaksikan level kekuatan ular raksasa, jika dia menggigit bintang atau benua manapun, itu pasti dapat langsung menghancurkannya. Tidak hanya itu, tampaknya kekuatan ini telah melampaui kultivator biasa. Dan kehancuran pada formasi milik Taisu mungkin bukanlah hal yang mustahil. Binatang buas ini, seharusnya itu adalah Kaisar Zenwu yang dirumorkan. Tetapi dilihat dari sudut pandang ini, dia bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Ukuran tubuhnya saja sudah sangat mengerikan. Dan dia terlihat lebih memiliki serangan serta pertahanan yang cukup merepotkan, ucap komandan Taisu. Sangat memusingkan untuk menyelesaikannya. Tapi mengapa bintang ini melindungi klan Yuan Shen? Ucap Ji Dongdong yang juga tampak sangat bingung. Dan segera keraguannya sepenuhnya tertuju pada tubuh Yuan Shen milik Xiaoyan. Menurutnya, mustahil bagi dunia sensi rela berperang demi tubuh klan Yuan Shen bintang 6. Hanya saja pada saat yang sama,
Energi melonjak di sekitar lubang besar yang rusak. Dan hembusan angin dari Kampan pun mulai menyebar. Tidak hanya itu, formasi pelindung Taisu juga memancarkan cahaya dan terombang-ambing lapis demi lapis. Lalu kemudian setelah seluruh formasinya diserang, kekuatan pertahanannya malah meningkat dengan tajam. Kekuatan formasi perlindungan ini telah berlipat ganda. Dan jika mereka terus menyerang, pertahanan formasi kita akan terus meningkat. Ucap seseorang yang datang ke istana utama untuk melaporkan kepada Ji Dongdong. Pada saat ini Ji Dongdong terlihat sangat suram. Dia tidak menduga bahwa dunia sensi ternyata tidak selalu sembarangan. Jelas ketika mereka pertama kali menginvasi, Ji Dongdong masih cukup yakin. Meskipun tindakan pihak sensi agak sulit ditebak, namun jika semakin aneh berarti pasti ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Sepertinya aku harus merencanakan kemungkinan yang paling buruk. Karena pihak dunia sensi memilih untuk melakukannya, mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan selamat. Gumam Ji Dongdong dengan perlahan. Segera kilatan cahaya yang ada di depan Ji Dongdong perlahan mengaktifkan suatu cahaya. Dan setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul dengan bayangan dan penampilan yang sama. Situasi telah berubah dan pihak dunia sensi telah mengambil tindakan. Mohon bersiap untuk merespon kapan saja. Jika situasinya berubah lebih jauh, aku hanya bisa melarikan diri. Ucap Ji Dongdong sambil memandang sosok di tirai tipis dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, Tuan Muda ke-11, pergilah bersama markas Taisu. Jika tindakan kali ini hanya sekedar umpan, begitu kalian semua diberangkatkan, kalian bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia sensi. Ucap sosok aneh yang ada di dalam tirai cahaya tipis dengan perlahan. Terlebih lagi informasi inti dari dunia sensi masih belum mendapati akses sepenuhnya. Hanya dengan cara itulah kita dapat lebih memahami dunia sensi dan mempersiapkan diri untuk pertempuran di masa depan. Ucap sosok aneh itu kembali. Di tirai tipis sosok aneh itu berbicara dengan tenang, seolah-olah tidak terkejut dengan hal ini. Bahkan jika Taisu menyesali keputusan yang dibuat oleh kelompok Ji Dongdong, sepertinya dia sudah siap. Itu karena mereka bersedia mengorbankan sumber daya ini dengan imbalan lebih banyak informasi dari dunia sensi. Tentu saja hanya dengan mengetahui kartu terkuat yang dimiliki oleh sensi, mereka dapat bersiap untuk pertempuran sesungguhnya. Oleh karena itu, Ji Dongdong yang merupakan tuan muda ke-11 dunia. Situasi seperti ini memang terlalu beresiko. Akan tetapi, pasti ada seseorang yang cukup dipercaya oleh pihak dunia Taisu untuk membantu tugas besar ini. Oleh karena itu, dunia Taisu pun bertindak dengan resiko yang besar. Tuan muda ke-11, kami tidak dapat datang kali ini. Jadi kami hanya mampu menggunakan kesempatan ini untuk membuka formasi teleportasi untukmu. Jika ada yang tidak beres, silakan pergi terlebih dahulu. Lalu jika saluran komunikasi ditemukan, semuanya akan sia-sia. Ucap beberapa sosok yang juga mulai berbicara. Aku secara alami memahami bahwa kau ada dalam daftar perburuan dunia sensi. Dan kau telah muncul dari zaman kuno hingga akhirnya keberadaanmu akan terekspos. Jika kau tidak pernah muncul, paparannya akan menjadi tidak terkendali. Bahkan jika pasukan kita tidak dapat memperoleh informasi yang kuat, semuanya akan gagal. Ucap sosok aneh lainnya. Terima kasih atas dedikasimu selama ini. Tuan muda ke-11, aku akan menunggumu kapan saja. Ucap sosok di tirai cahaya itu. Dan segera Ji Dongdong pun rupanya tidak memiliki kemarahan sedikitpun. Dia malah menatap tirai cahaya dengan penuh rasa hormat. Kemudian setelah Ji Dongdong mengangguk, sosok di balik tirai tipis itu pun akhirnya menghilang dan kembali menunjukkan gambar situasi di luar. Pada saat ini kepala ular raksasa tersebut sudah menggigit formasi perlindungan hingga markas Taisu tidak dapat bergerak. Adapun sosok Zenwu dia tidak melakukan apapun. Sejak awal kemunculannya ada total 5 Batra raksasa. Dan setiap Batra ini berukuran sangat besar. Dengan aura yang mendominasi terpancar dari setiap sisinya. Itu benar-benar berbeda dari Batra yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Bahkan di dunia dewa kuno, Xiaoyan belum pernah menyaksikan Batra seperti itu.
Mungkin sang ratu sengaja menyiapkan ini untuk membuat penggabungan dan menjebak Taisu di dalamnya. Tampaknya sang ratu bukannya tidak melakukan persiapan, tetapi dia sedang bermain strategi dengan Taisu dan saling menguji satu sama lain. Jelas perang ini seperti permainan catur. Semuanya memainkan perannya masing-masing. Dan jika ada satu langkah kesalahan, itu adalah gerakan yang fatal. Pada saat ini kedua belah pihak masih dalam situasi terbuka. Dan ada juga musuh dalam kegelapan yang belum diungkapkan. Bagi pihak dunia sensi maupun Taisu, keduanya memiliki kartu trufnya masing-masing. Adapun Taisu, yang pasti bukanlah kapal Taisu yang terlihat di depan mereka. Rencana mereka adalah melihat kekalahan sensi. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan Taisu itu sendiri juga telah lama disusupi oleh mata-mata dunia sensi. Namun alasan mengapa pihak Taisu begitu rela mengeluarkan sumber daya apapun bahkan menggunakan markas Taisu sebagai umpan adalah karena sangat sulit bagi seorang keabadian untuk menjadi pemimpin. Dan musuh sangat banyak akal. Jadi dia tidak bisa membuat langkah yang buruk seperti ini. Namun Taisu sendiri telah lama berada di dunia sensi. Dan langit malam serta bintang-bintang yang sudah dijarah oleh mereka kini berjumlah puluhan ribu. Bahkan sekarang, dunia sensi pun telah memilih untuk bertindak pada waktu yang tidak tepat. Pada saat ini pikiran Jidongdong pun semakin bercabang. Bahkan semakin intens pergerakan bala bantuan klan Yuansen ini, semakin kesal pula Jidongdong melihatnya. Dia merasa sangat marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Itu karena dia tidak boleh bertindak gegabah. Sekali dirinya membuat keputusan yang salah, maka kehancuran pasti akan datang. Pada saat ini Jidongdong terus menebak-nebak setiap kemungkinan yang ada. Dia benar-benar merasa tidak jelas dengan semua ini. Dan tentang mengapa dunia sensi melakukan hal tersebut. Waktu berlalu, beberapa hari telah berlalu dengan cepat. Dunia sensi tidak bergeming dan juga menolak membiarkan pihak Taisu untuk pergi. Jadi sekarang kedua belah pihak sepertinya menemui jalan buntu. Bahkan Jidongdong sudah tidak tahan lagi dengan semua kejanggalan ini. Namun ada 5 batra raksasa di luar. Dan ada makhluk lain yang merupakan keabadian di pihak dunia sensi. Maka dari itu, Jidongdong pun masih tidak berani bertindak gegabah. Komandan utama, kita harus segera pergi setelah menyelesaikan perang ini. Namun jika kita pergi secara paksa, itu seharusnya akan menjadi masalah besar. Ucap seseorang yang tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa keputusan seperti ini bukanlah hal yang baik. Belum diketahui apa yang akan dilakukan dunia sensi. Dan Taisu sendiri tidak dapat pergi karena ditahan oleh ular raksasa. Tunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang idiot seperti dunia sensi ini. Ucap Jidongdong yang sepertinya juga ingin pergi begitu saja. Tapi dia masih sedikit enggan dan terus memperhatikan gerak yang tipis. Lapor komandan, ada sebuah batra kecil mendekat ke sini. Ucap prajurit Taisu. Dan setelah mendengar kata-kata ini, Jidongdong melambaikan tirai tipis di tangannya untuk memperbesar pemandangannya. Namun nyatanya yang dia lihat hanyalah lautan Kampan yang lebih luas. Detik berikutnya, Jidongdong pun menengus karena kesal, dan matanya menunjukkan kebingungan. Di dalam tirai tipis ini, dia melihat ke arah batra yang datang secara langsung. Dan sepertinya, batra itu tidak masuk ke area ini secara tidak sengaja. Karena memang ada bintang kecil yang seukuran batra di Kampan Laut Barat ini. Maka sumber daya yang dikeluarkan pun tidak seberapa meski sebagian besar sudah dievakuasi. Adapun sebagian kecilnya, mereka memilih untuk menjaga bintang mereka sendiri yang tidak memiliki ruang. Maka dari itu kemungkinan kesalahan untuk masuk ke wilayah musuh menjadi sangat rendah. Lalu pada saat yang sama, avatar Yuansen yang sedang duduk bersila di atas bintang logam, dia perlahan membuka matanya dan mulai membuka mulutnya. Akhirnya tubuh utamaku telah tiba, gumam avatar Yuansen. Dan saat dia membuka matanya, pada awalnya hanya ada tanda 6 bintang di antara alisnya. Tetapi sekarang, tanda bintang ke-7 perlahan muncul secara samar-samar. Pada saat ini ketika tubuh utama dekat dengan tubuh Yuansen, Xiaoyan menggunakan esensi darah dewanya untuk membuat tubuh Yuansen melakukan terobosan. Dan membuat tubuh tersebut mencapai bintang 7. Dari sekarang,
Jika keadaannya 1 poin lebih kuat dalam kebutuhan pertempuran, berarti akan 1 poin lebih menguntungkan. Pada saat ini di atas bahtera, 2 sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka adalah sang ratu dan tubuh utama Xiaoyan. Lalu Jidongdong pun terus memandangi tirai tipis itu dengan teliti. Dan meskipun itu adalah bahtera kecil, namun titik cahaya di dalamnya sangat bersinar. Ternyata pihak dunia sensi sedang menunggu seseorang. Tapi siapakah yang ada di dalam bahtera ini? Gumam Jidongdong sambil menyipitkan matanya. Dia sengaja untuk terus berada di sini karena tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi. Jadi dia tidak pernah berniat untuk pergi. Hei, tidak sopan datang ke wilayah seseorang dan bersembunyi sepanjang waktu. Masalahnya sudah sampai di sini. Ayo kita keluar dan bertemu. Ucap Xiaoyan sambil berteriak keras dan suara ini memancarkan keagungan yang luar biasa. Pada saat ini sosok Xiaoyan memancarkan aura yang kuat. Lalu sang ular yang sedang menahan markas Taisu dengan kekuatan yang hebat pun menarik kembali sosoknya. Kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya dengan perlahan dan memandang sang ratu sambil berpikir. Setelah itu sang ratu yang juga memandang akhirnya mengangguk dengan serius. Segera ketika Xiaoyan menginjak kepala ular raksasa ini, sang ular pun membawa Xiaoyan ke jarak terdekat dengan markas Taisu. Mungkinkah kau bahkan tidak punya nyali untuk berbicara? Kalian baru saja bertengkar dengan menyenangkan. Tapi sekarang, kau malah menyerah, ucap Xiaoyan dengan lantang. Dan sesaat kemudian dia melihat sesosok melesat ke arahnya. Meskipun tubuhnya kecil, tetapi dia memiliki kekuatan yang tidak biasa. Aku benar-benar tidak menduga klan Sensi sangat lemah menghadapi invasi kecil dariku. Kau sampai ingin bernegosiasi dengan musuh. Bukankah kau harus menunjukkan kekuatan terlebih dahulu? Tanya sosok Jidongdong yang muncul di udara. Dan dia datang ke hadapan Xiaoyan sepenuhnya tanpa rasa takut. Saat ini formasi perlindungan Taisu ada di antara mereka. Oleh karena itu Jidongdong juga percaya. Jika dia merusak formasi ini, maka dia akan punya waktu untuk pergi. Dan dia tidak akan menduga bahwa pria di depannya ini bisa menembus formasi tersebut. Benar saja dia adalah salah satu dari 12 tuan muda Taisu. Orang hidup seperti ini jarang terjadi. Dan mereka semua adalah sekelompok tubuh tanpa jiwa. Jika kau melakukan petualangan seperti itu, apakah kau tidak takut mati di sini? Tanya Xiaoyan yang juga menatap Jidongdong dengan tatapan merendahkan. Seolah-olah kekuatannya 1 poin lebih kuat dari Jidongdong. Tuan ini ternyata bisa mengucapkan kata-kata kotor sebelum merendahkanku. Kau harus bekerja keras untuk menerobos formasi ini. Dan belum pasti siapa yang akan mati. Ucap Jidongdong sambil menyipitkan matanya dan dia mengabaikan ejekan Xiaoyan. Hahaha, kau mengatakan bahwa formasi ini sangat indah. Dan merupakan formasi perlindungan nomor 1 di Taisu serta tidak ada yang bisa mematahkan formasi tersebut tapi aku meragukannya. Ucap Xiaoyan dengan serius. Suaranya sangat keras seolah-olah dia sengaja berbicara agar terdengar oleh semua orang. Dalam hal teknik formasi, penghalang di antara 9 dunia Taisuku adalah calon eksistensi terhebat. Lalu bagaimana jika dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan formasiku ini? Ucap Jidongdong sambil melipat tangannya di depan dadanya. Hei, tahanan roh, beri dia pelajaran. Ucap Xiaoyan sambil menampar tahanan roh. Seketika sosok tahanan roh yang sedang tidur sejenak di dalam jubahnya pun perlahan menyelinap keluar. Dan tubuh tahanan roh yang seukuran telapak tangan ini perlahan mengeluarkan kilatan cahaya. Sosoknya yang terlihat sangat aneh dan cahaya biru memancar dari mata besarnya. Sejauh ini, aku sudah menghadapi sebagian besar formasi penghalang kuat tanpa masalah apapun. Tapi aku ingin melihat formasi seperti apa yang begitu tak terkalahkan di dunia ini. Ucap tahanan roh sambil tertawa. Dan kini sosoknya melayang di kehampaan. Di mata besar tahanan roh, cahaya biru mulai memancar. Tetapi sepertinya dibandingkan dengan markas Taisu yang besar ini, cahaya biru tersebut mungkin tampak tidak berarti. Oh, ini hanyalah makhluk yang aneh. Yang benar saja, jika kau mengatakan sudah melakukan yang terbaik, setidaknya carilah bala bantuan yang lebih bisa diandalkan. Ucap Jidongdong yang tampaknya tidak peduli dengan sosok tahanan roh. Namun sesaat kemudian,
tubuh kecil tahanan roh berubah seperti bola yang mengembung hingga ratusan meter. Dan seketika senyuman di wajah Jidongdong langsung membeku. Tentu saja yang membuat Jidongdong mengubah wajahnya adalah keterkejutan dari seluruh formasi perlindungannya. Dan terlihat dengan jelas bahwa formasi perlindungan ini sedang dihancurkan. Sial, apa-apaan bola biru ini? Ucap Jidongdong dengan kesal. Dan terlihat bahwa kehadiran tahanan roh ini membuat ekspresi bangga Jidongdong menjadi suram. Dan tubuhnya semakin bergidik karena sosoknya. Di sisi lain, Xiaoyan segera melihat momen yang tepat. Dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghantam formasi pertahanan itu dengan keras. Dengan suara ledakan yang sangat kencang, gelombang muncul pada formasi perlindungan Taisu. Tanpa diduga, tahanan roh mampu menembus formasi ini dan memberitahu pihak Taisu bahwa teknik formasi penghalang seperti itu bukanlah yang terkuat. Dan Xiaoyan juga setuju dengan sikap tahanan roh ini. Dasar bodoh, aku saja tidak berani menyebut diriku orang nomor 1 di dunia. Meskipun formasi ini dianggap sangat indah, namun itu bukanlah yang terbaik. Dan formasi ini membuatku merasa familiar seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya. Gumam tahanan roh. Pada saat ini tidak peduli bagaimanapun pihak Taisu mempertahankan formasi perlindungan yang rusak ini. Mereka tetap tidak dapat mencegah keruntuhan yang tidak terhindarkan. Aku baru saja marah karena kau sudah menyiksa tubuh avatarku. Dan sekarang, aku harus membalasnya, ucap Xiaoyan. Lalu pada saat yang sama, ketika Xiaoyan meninju tubuh avatar Yuan Shen datang dari kejauhan. Dan di bawah tatapan Jidongdong, kedua sosok itu bergabung menjadi satu. Ternyata klan Yuan Shen ini adalah tubuh avatar milikmu, ucap Jidongdong sambil memandang Xiaoyan dengan heran. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa klan Yuan Shen suatu hari nanti akan menjadi tubuh avatar orang lain. Padahal konon katanya, klan Yuan Shen dilindungi oleh jiwa leluhur dan akan sulit untuk diambil. Bahkan jika ada yang mengambilnya secara paksa, ia akan memberikan serangan balasan. Oleh karena itu, para klan Yuan Shen musnah dengan cara yang sombong dan jarang menjadi boneka atau tubuh avatar. Pada saat ini tanda bintang pada kening Xiaoyan mulai berkedip-kedip. Dan ketika dia melihat jejak ini, pupil mata Jidongdong tiba-tiba menyusut. Pemandangan ini cukup menakjubkan. Dan ada kilatan pada tanda 7 bintangnya. Namun kekuatan pukulan Xiaoyan jelas tidak sebanding dengan kekuatan Xiaoyan sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.